mungkin saya ingin meluruskan pemahaman ya terhadap produk asuransi unit link ini. Jadi memang Mhm. isu ini sebenarnya selalu udah terangkat kembali ya, dan ini Iya pembahasannya iya. selalu sama karena memang ada ekspektasi nasabah yang mungkin terlalu tinggi dan juga ada aksi mis-selling ya dari beberapa oknum agen Mhm mhm. uh, yang menjual ke produk sebut ini. Jadi tujuan dari unit link ini sebenarnya sebuah skema produk yang mempermudah ya buat nasabah yang ingin berinvestasi tapi juga memiliki unsur proteksi ya. Heeh. Nah, jadi bukan berarti apakah bagus dipisah atau bagus dicampur jadi satu ya. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Cuman yang memang perlu dicatat adalah bahwa apabila namanya produk asuransi unit link, ya selain ada unsur proteksinya, ada unsur investasinya. Di sini Mhm. melekat investasi ini tentunya ada resiko dan juga return. Jadi ini yang mungkin memang belum dipahami karena memang kebanyakan orang Iya. beli itu sudah diimingin-imingin janji dulu nih, udah pasti Mmm. untung kayak gitu, udah ada proteksinya gitu. Sometimes it's too good to be true ya, karena kalau produk yang seperti itu tuh memang wah itu one stop sekali gitu loh. Tapi sementara orang sampai lupa nih resikonya apa. Jadi balik Iya lagi iya. tergantung ke kebutuhan tiap orang ya. Mhm. Dan tadi ya, ketemu antara agennya yang tadi memberikan janji-janji manis sama nasabahnya yang ekspektasinya harapannya tinggi banget gitu ya, harapannya bisa, dapat proteksinya juga, kemudian nilai investasinya langsung naik signifikan kayak gitu. Padahal kan namanya aja Yang produk untung tinggi, ya. Jadi asuransi memang gitu nggak ya. betul. Betul ya Mas Tovan? Iya, Namanya produk jadi asuransi memang nilai nggak plusnya bisa justru ya proteksi ya. betul. Oke. Nah Betul, bukan kalau bukan di dari hasil investasinya gitu. Mhm. Kalau dibandingin Mas, antara misalnya ada yang tetap mau gitu ya, antara asuransi kemudian sekaligus juga investasi, tapi ada bedanya nggak sih kalau kita berinvestasi di produk asuransi kayak gitu, termasuk seperti unit link, atau kita pisah sendiri, investasi sendiri di saham atau reksadana, beda nggak sih Mas? Tentu hasilnya akan beda ya untuk jangka Mhm. panjang kalau ini kita ngomong dari total return-nya, begitu. Oke. Karena konsep asuransi dengan investasi itu kan berbeda ya. Asuransi ini kan untuk melindungi aset kita, ketika suatu resiko itu terjadi. Nah, tapi kalau investasi sendiri, ini kan kita menyimpan kekayaan kita yang kita taruh di suatu aset yang dimana kita harapkan di masa depan akan nilainya bertambah terus Mhm gitu. mhm. Jadi tentunya kalau misal kita berhadap kita taruh di reksadana atau saham atau ada unsurnya di situ Oke. Kalau dari di sisi ini. Iya, Mas Tovan kalau disebut investasi sendiri gitu ya, misalnya bukan, gabung dengan asuransi, kira-kira akan lebih menguntungkan atau seperti apa? Iya, tentunya akan lebih menguntungkan karena Mmm. biayanya akan lebih sedikit dibandingkan yang jadi produk yang sekaligus ada fitur proteksinya. Mhm mhm. Nah, misalnya udah ada nih ya, kita udah paham gitu antara bedanya produk asuransi dengan nilai plus investasi sama investasi sendiri gitu, dipisah antara proteksi dan investasi. Kalau baru mau pilih instrumen investasi yang tepat gitu, Mas Tovan, pertimbangannya apa aja sih sebetulnya untuk bisa memilih instrumen investasi misalnya atau saham, antara saham atau reksadana atau obligasi dan lain-lain? Ya, jadi di fitur produk unit link ini, jadi kita bisa milih skemanya antara kita mau taruh di investasi yang saham, campuran, ada yang pendapatan tetap, dan juga ada yang pasar uang juga sebenarnya di unit link. Mhm mhm. Cuman mungkin orang yang nggak banyak catat adalah di unit link ini ada namanya cost of insurance, ada biaya akuisisi yang ini di tahun pertama, tahun kedua, mungkin tahun ketiga juga akan nge-charge. Jadi orang mungkin kaget tiba-tiba ngelihat di tahun keempat kok uang saya nggak nambah malah berkurang gitu, karena proses akuisisinya masih ada. Mhm Jadi mhm. itu mungkin yang orang perlu catat juga sih, lihat juga ketika ditawarin ini Anda semua tuh harus paham juga biaya apa saja yang akan di-charge kepada uang yang Anda taruh secara periodikal. Jadi begitu. Iya. Nah, kalau untuk misalnya taruh di saham ini atau reksadana kan memang kalau di reksadana sendiri memang ada biaya sendiri ya seperti manajemen fee atau dan mungkin kalau teman-teman beli di agen ada biaya subscription atau mungkin redemption dan switching. Tapi kalau di unit link ya
itu ada namanya cost of insurance, ada premi tahunan yang setiap tahun itu naik terus, ya. Jadi itu perlu sebagai pertimbangan lainnya. Jadi kalau misal dibandingin secara return tentunya akan beda karena cost-nya sendiri sudah beda. Kalau misal itu kita ibaratnya mau taruh di mana nih pisah ya. Tentunya kalau kita mau optimum ya sebagai alternatif Anda bisa bandingin antara beli asuransi tradisional saja yang dimana kalau misal teman seperti asuransi kesehatan nih kalau kita nggak sakit Mhm. kan wah ya udah kita tinggal perpanjang lagi tahun depan dan apa kalau misal sakit kita bisa pakai gitu. Jadi investasinya bisa dipisah sendiri di reksadana atau mungkin dikelola di tempat lain juga bisa. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.